Halo, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pusat massa dan tumbukan. Baik, pusat massa dan tumbukan. Di sini kita tinjau sistem partikel dari sebuah benda. Nah, analisis gerak ini merupakan hal yang dikaji dalam setiap bidang ilmu. Contoh, kita tinjau benda dengan gambar seperti yang terlihat pada layar, di mana benda bergerak dan di sini dia memiliki titik yang merupakan pusat massa dari benda. Benda bergerak membentuk gerak parabola. Selanjutnya, dalam analisis gerak benda ini ada gerak benda rumit, kemudian bentuk dan ukuran benda itu diperhitungkan dan objek terdiri dari banyak partikel. Konsep pusat massa sendiri atau center of mass yaitu yang pertama, massa dari sistem itu terkonsentrasi, kemudian yang kedua, semua gaya eksternal itu dikenakan. Konsep pusat massa. Nah, untuk sistem benda diskrit. Nah, pada layar diberikan benda massa 1 dengan posisi R1, benda massa 2 posisi R2 dan benda massa 3 posisi R3 dan selanjutnya benda massa 4 posisi R4. Nah, untuk mencari titik pusat dari 4 sistem partikel ini, maka menggunakan rumus untuk XPM, X pusat massa yaitu M1, maksudnya sumbu X yaitu M1, X1 tambah M2, X2 tambah M3, X3 tambah M4, X4 per M1 tambah M2, M3 tambah M4. Begitupun dengan untuk tinjau sumbu Y dari pusat massa, yaitu M1, Y1 tambah M2, Y2 tambah M3, Y3 tambah M4, Y4 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Nah, di sini jika lebih dari satu pusat massa, kita bisa hitung juga dengan menggunakan sigma, yaitu 1/m sigma I sama dengan 1 sampai N mx, di mana M di sini merupakan jumlah semua massa. Nah, untuk tinjau benda ruang 3 dimensi yaitu cukup menambahkan juga untuk arah sumbu Z pusat massa yaitu M1 Z1 tambah M2 Z2 tambah M3 Z3 tambah N4 kali Z4 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 dan seterusnya. Kemudian konsep pusat massa untuk sistem benda kontinu. Jadi di sini suatu benda kontinu itu dapat dipandang sebagai kumpulan partikel. Nah, partikel tersebut ditinjau sebagai massa dm. Di sini untuk pusat massanya itu sama 1/m integral rdm. Di sini pakai integral. Nah, untuk sistem benda kontinu ini terdiri dari 3 yaitu benda 1 dimensi yaitu panjang, 2 dimensi yaitu luas, 3 dimensi yaitu volume. Nah, untuk rapat persatuan panjang teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya, dan untuk mencari pusat massa dari X pusat massa yaitu integral lambda x dx per integral lambda dx. Sementara untuk benda 2 dimensi, untuk mencari pusat massa sumbu X-nya yaitu integral tau X dA per integral tau dA. Untuk sumbu Y dari pusat massanya itu sama dengan integral tau Y dA per integral tau dA. Begitupun juga untuk benda 3 dimensi yaitu benda yang bervolume. Untuk hukum kedua Newton dari sistem partikel pusat massa itu berlaku hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana A di sini adalah percepatan dari pusat massa dengan ketentuan yaitu F ini merupakan total gaya eksternal yang bekerja pada sistem, kemudian M itu merupakan total massa sistem yang bernilai konstan, dan A pusat massa itu merupakan percepatan dari titik pusat massa sistem. Selanjutnya kita masuk pada peristiwa tumbukan. Jadi di sini ada benda memiliki massa M1, M2, kemudian bergerak mendekat dan terjadi tumbukan. Setelah tumbukan, benda menjauh dengan arah yang berbeda.
Nah, untuk keterangannya di sini yaitu I sebelum tumbukan dan F setelah tumbukan. Nah, tumbukan ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbukan elastik dan tak elastik. Nah, tumbukan elastik ini momentum linear sistemnya itu kekal, yaitu dengan formulasi rumusnya itu P1I tambah P2I itu sama dengan P1F tambah P2F. Di mana P1F tambah P2F ini merupakan benda setelah tumbukan. Sedangkan P1I tambah P2I itu benda sebelum tumbukan. Nah, untuk energi kinetik total sistem kekal, yaitu K1I tambah K2I itu sama dengan K1F tambah K2F. Sementara untuk tumbukan tak elastik ini, momentum linear sistem itu kekal, yaitu P1I tambah P2I itu sama dengan P1F tambah P2F. Untuk energi kinetik total sistem itu tidak kekal. Formulasi rumusnya yaitu K1I tambah K2I sama dengan K1F tambah K2F tambah K-loss, di mana K-loss-nya itu terbesar, yaitu kondisi akhir kedua benda itu menempel, sehingga dia menjadi tak elastis sama sekali. Selanjutnya ada tumbukan tak elastik satu dimensi, benda satu dimensi sini. Nah, dalam berbagai kasus tumbukan, untuk total energi kinetik itu tidak kekal, yaitu K total akhir itu dia kurang dari K total awal. Untuk penjabaran rumusnya yaitu setengah M1 V1 F kuadrat tambah setengah M2 V2 F kuadrat. Itu kurang dari setengah M1 V1 I kuadrat tambah setengah M2 V2 I kuadrat. Nah, di sini momentum sistemnya itu tetap kekal, yaitu M1 V1I tambah M2 V2I itu sama dengan M1 V1F tambah M2 V2F. Nah, untuk K-loss di sini meskipun energi kinetiknya itu tidak kekal, tapi energi totalnya itu kekal. K-loss di sini yaitu energi kinetik yang terkonversi menjadi bentuk energi dalam bentuk lain seperti panas, bunyi, energi potensial elastik, dan lain-lain. Nah, tumbukan tak elastik sama sekali. Nah, untuk kasus khusus yaitu kedua benda itu menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan. Jadi ketika terjadi tumbukan, kedua benda menempel dan bergerak secara bersama. Nah, tumbukan tak elastik sama sekali. Untuk tinjau hukuman kekalan momentumnya yaitu M1 V1I tambah M2 V2I sama dengan M1 V1F tambah M2 V2F. Untuk kecepatan akhir kedua benda itu sama karena dia menempel dan bergerak sama, sehingga rumusnya itu V1F sama dengan V2F tambah sama dengan VF. Sehingga untuk kecepatannya yaitu M1 V1I tambah M2 V2I itu per M1 tambah M2. Nah, tumbukan elastik di sini jika K-loss-nya itu sangat kecil, anggap K-loss sama dengan 0. Kekekalan momentum dan energi kinetiknya itu berlaku M1 V1 tambah M2 V2I tambah M1 F1F tambah M2 V2F. Nah, kasus tumbukan elastik ini biasanya memiliki dua variabel yang tidak diketahui. Nah, di sini kita perlu menyelesaikan kedua persamaan secara simultan. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu arahnya itu kita harus tentukan atau perlu kita lihat. Kemudian kita harus pastikan kita menggunakan tanda plus dan minus ya yang tepat sesuai arah. Selanjutnya kita masuk pada sistem benda tegar. Nah, apa itu benda tegar? Benda tegar adalah suatu benda atau sistem partikel yang terdiri dari banyak partikel penyusun, namun jarak antar partikel penyusun selalu tetap. Saat benda tegar mengalami translasi, energi kinetik benda itu ditentukan oleh pusat massa dan massa benda. Benda-benda dengan bentuk berbeda memiliki massa dan kecepatan pusat massa yang sama akan mengalami energi kinetik yang sama besar. Nah, untuk gerak rotasi dan pergeseran sudut, nah kecepatan sudut rata-rata dilambangkan dengan omega itu sama dengan theta 2 kurang theta 1 per T1 kurang per T2 kurang T1 atau bisa ditulis delta theta per delta T. Nah, untuk kecepatan sudut sesaatnya teman-teman bisa lihat. Selanjutnya satuan SI untuk percepatan sudut yaitu radian per detik. Selanjutnya ada percepatan sudut rata-rata yaitu alfa itu sama dengan
omega 2 kurang omega 1 per T2 kurang T1 atau delta omega per delta T. Nah, satuan SI atau satuan internasional untuk percepatan sudut yaitu radian per detik atau radian per second kuadrat. Untuk vektor momentum sudut, ya momentum sudut dari sebuah benda itu berotasi terhadap sumbu tetap. Itu adalah hasil kali dari momen inersia benda dengan kecepatan sudut terhadap sumbu rotasi tersebut. Bisa ditulis atau rumusnya L sama dengan I momen inersia kali omega. Nah, di sini L sama dengan momen inersia kali omega atau I kali omega itu jika tidak ada torsi luar atau L-nya kekal, artinya bahwa hasil perkalian antara I dan omega itu kekal. Sehingga bisa ditulis I atau momen inersia itu sama dengan sigma mr kuadrat. Adapun dinamika benda tegar yaitu mengikuti analog dari gerak translasi, maka kerja oleh momen gaya itu didefinisikan sebagai berikut. W itu sama dengan setengah I omega 2 kuadrat kurang setengah momen inersia omega 1 kuadrat. Untuk energi kinetik rotasi, yaitu suatu benda yang bergerak rotasi, maka energi kinetik akibat rotasi di sini adalah K itu sama dengan setengah momen inersia kali omega kuadrat atau K setengah I omega kuadrat. Di mana di sini I adalah momen inersia yang memiliki rumus I sama dengan sigma mr kuadrat. Untuk energi kinetik rotasi di sini adalah linear dan rotasi. Nah, untuk K linear yaitu setengah mv kuadrat, di mana M-nya ini adalah massa dan V adalah kecepatan linear. Sementara untuk energi kinetik rotasinya itu K yaitu setengah I omega kuadrat, dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Selanjutnya kesetimbangan benda tegar. Nah, suatu benda tegar ini dikatakan setimbang apabila memiliki percepatan translasi sama dengan 0 dan percepatan sudut itu sama dengan 0. Dalam keadaan setimbang, seluruh resultan gaya yang bekerja harus sama dengan 0 dan resultan torsi yang bekerja juga harus sama dengan 0. Di sini sigma fx untuk sumbu x 0 dan sigma fy untuk sumbu y 0. Untuk sigma t juga sama dengan 0 waktu ya. Selanjutnya kita masuk gerak harmonis sederhana. Karakteristik dari getaran harmonis. Kita masuk pada definisi getaran harmonis. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu bahwa gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama itu disebut gerak periodik. Nah, gerak periodik ini dia selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Oleh sebab itu gerak periodik ini disebut gerak harmonis. Jika gerak yang periodik ini bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama disebut getaran atau osilasi. Ketika sebuah getaran atau osilasi terulang sendiri ke depan atau ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut periodik ya. Kemudian macam-macam getaran harmonis yaitu dibagi menjadi dua, yaitu gerak harmonis sederhana linear dan gerak harmonis sederhana angular. Misalnya untuk gerak harmonis sederhana linear itu yaitu pengisap dalam silinder gas dan gerak osilasi air raksa, kemudian gerak horizontal dan sebagainya. Adapun gerak harmonis sederhana atau GHS angular itu misalnya gerak bandul, kemudian osilasi ayunan dan sebagainya. Nah, gerak harmonis pada bandul di sini kita perhatikan gambar. Nah, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda itu akan diam di titik keseimbangan B. Nah, jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonis sederhana. Selanjutnya gerak harmonis pada pegas. Di sini bahwa semua pegas memiliki panjang alami sebagai tampak pada gambar. Nah, ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang.
Adapun istilah-istilah pada getaran harmonis yaitu yang pertama periode. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Kemudian frekuensi itu adalah banyak getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Rumusnya yaitu F sama dengan 1/T periode ya, 1/periode, atau di sini periode yaitu 1/F, 1/frekuensi. Nah, untuk pegas yang memiliki konstanta gaya K yang bergetar karena adanya beban bermassa M, untuk periode getarnya rumusnya yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah L, maka periodenya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Selanjutnya ada amplitudo A. Nah, amplitudo itu adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Satuan amplitudo itu adalah meter. Selanjutnya ada simpangan dan siklus. Simpangan itu adalah jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Adapun persamaan getaran harmonis. Yang pertama itu untuk simpangan gerak harmonik itu sederhana. Rumusnya itu Y sama dengan A sin omega T ya, itu sama dengan A sin 2pi Ft. Dengan keterangannya seperti terlihat pada layar. Kemudian untuk besar sudut ya, itu sama dengan omega T tambah theta 0. Dan ini disebut sudut fase theta. Sehingga theta-nya itu sama dengan omega T tambah theta 0, itu sama dengan 2pi T per periode tambah theta 0. Untuk kecepatan gerak harmonis sederhana, nah benda yang memiliki awal theta 0 itu sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V itu sama dengan omega A cos omega T. Nah, di sini nilai kecepatan V itu akan maksimum pada saat cos omega T itu sama dengan 1. Sehingga kecepatan maksimumnya adalah Vm itu sama dengan omega. Kalau kecepatan benda di sembarang posisi itu rumusnya Vj itu sama dengan omega akar ya, A kuadrat kurang Y kuadrat. Kemudian untuk percepatan gerak harmonik sederhana yaitu A ya, itu sama dengan min omega kuadrat Y. Nah, di sini nilai percepatan A akan maksimum pada saat sin omega T itu 1. Sehingga percepatannya ini adalah AM itu sama dengan omega kuadrat kali A. Nah, energi pada gerak harmonis sederhana, misalnya pegas yaitu EK ya, itu sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Karena di sini K sama dengan M omega kuadrat, maka diperoleh untuk EK itu sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, di sini energi potensial elastis itu tersimpan di dalam pegas untuk setiap perpanjangan Y. Sehingga EP di sini yaitu setengah KY kuadrat itu sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, jika gesekannya diabaikan, untuk energi total atau energi mekanik pada getaran pegas itu adalah EM itu sama dengan EP tambah EK, kan energi mekanik dengan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat itu sama dengan setengah KA kuadrat. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.